Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau sebagai bimbingan bagi kita agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah 3 wasiat, 3 nasihat yang terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada atau dalam kondisi apapun. Dan segeralah melakukan kebaikan apabila kamu melakukan keburukan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah kamu lakukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah jemaah sekalian, 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nasihat beliau apabila kita pegang dengan erat, kita amalkan dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya, Allah mengingatkan orang yang menyelisihi beliau, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kata Allah, kami akan palingkan dia ke jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini ancaman keras dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang menyelisihi petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah juga menjanjikan orang yang mengikuti petunjuk beliau akan meraih cinta Allah, ampunannya dan rahmatnya. Sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jemaah sekalian, mari kita perhatikan dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 nasihat penting untuk kebahagiaan hidup kita. Yang pertama kata beliau, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Beliau memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Cuma jemaah sekalian, perbedaannya dalam menjalankan perintah itu sesuai dengan kemampuan kita. Ini keringanan dari Allah. Sebagaimana firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Tapi beda dengan menjauhi larangan. Menjauhi larangan tidak dikatakan jauhi larangan sekemampuanmu, tidak.
Tapi kamu harus menjauhi larangan. Kenapa? Karena menjauhi larangan itu cukup jangan melakukan. Sehingga semua orang mampu. Semua orang mampu. Nggak bisa seorang mengatakan, saya belum bisa menjauhi larangan itu. Bisa kok. Cukup kamu jangan lakukan larangan itu. Berarti kamu menjauhi larangan. Beda dengan melakukan satu perintah Allah. Maka itu sesuai dengan kemampuan. Contoh perintah sholat. Kita nggak mampu berdiri, maka duduk. Nggak mampu duduk, maka berbaring. Kalau kita capek dalam perjalanan, misalkan Allah mensyariatkan, dalam perjalanan kita boleh mengqasar solat, yaitu solat yang 4 rakaat, kita lakukan jadi 2 rakaat saja. Allah berikan keringanan, sesuai dengan kondisi kita. Maka, takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, perintah Allah Azza wa Jalla yang terbesar adalah perintah mentauhidkannya, memurnikan ibadah hanya untuknya. Sebaliknya, larangan Allah yang terbesar adalah dosa syirik, menduakannya, menuhankan selainnya, atau membenarkan peribadahan kepada selainnya, ataupun mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selainnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika Luqman alaihi salam menasihati anaknya dengan beberapa nasihat, maka beliau mulai nasihat yang pertama adalah, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sebab jemaah sekalian, ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya, hanya menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan selainnya, yaitu tidak menuhankan selainnya, tidak pula mempersembahkan ibadah kepada selainnya. Inilah jemaah sekalian, perintah Allah yang terbesar, mentauhidkannya, memurnikan ibadah hanya untuknya, dan larangan Allah yang terbesar adalah dosa syirik. Maka inilah yang harus lebih kita prioritaskan dalam hidup kita, mengamalkan tauhid dan menjauhi dosa syirik. Begitu pula mengamalkan solat, zakat, haji, puasa, dan seterusnya. Orang yang bertakwa adalah yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan juga, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada atau dalam kondisi apapun. Karena jemaah sekalian, ada sebagian orang, dia bertakwa kepada Allah hanya di hadapan manusia. Seakan-akan dia musuhnya setan. Tapi ketika dia bersendirian, tidak ada keluarganya yang melihatnya. Ketika dia di luar kota, tidak ada kenalan-kenalannya, dia berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia di kamarnya sendirian bersama dengan gadgetnya, dia berani melakukan hal-hal yang Allah murkai. Maka Rasulullah SAW mengingatkan agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena jemaah sekalian, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Jangan sampai seakan-akan manusia lebih kita takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia kita nggak berani berbuat dosa, tapi di belakang mereka hanya Allah yang melihat kita. Seakan-akan kita berani kepada Allah untuk berbuat dosa, tapi di hadapan manusia kita takut. Seharusnya kita takut kepada Allah baik di hadapan manusia maupun ketika bersendirian. Inilah hakikat takwa. Nasihat beliau yang kedua jamaah sekalian adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segeralah melakukan kebaikan setelah engkau terjerumus dalam keburukan. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan yang telah engkau lakukan. Karena jamaah sekalian, bagaimanapun kita hanya manusia biasa. Setelah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu bertakwa, tapi bagaimanapun kita manusia biasa yang mungkin terjerumus dosa. Oleh karena itu, ketika kita terjerumus dosa, segeralah kita memperbanyak kebaikan agar bisa menutupi perbuatan dosa itu. Dan kebaikan yang dimaksud itu bersifat umum. Apakah dengan segera bertobat kepada Allah,
atau memperbanyak amal-amal sunnah. Seperti kita sholat, bukan sholat wajib saja, perbanyak sholat-sholat sunnah. Begitu pula kita puasa, bukan puasa wajib saja, perbanyak puasa-puasa sunnah. Demikian seterusnya jemaah sekalian, agar amal-amal soleh itu menutupi dosa-dosa kita. Sebagaimana juga firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapuskan keburukan-keburukan kita. Tapi jemaah sekalian, di sini ada 3 permasalahan. 2 disepakati ulama, yang satunya ulama beda pendapat. Permasalahan yang pertama, dosa-dosa kecil. Maka ulama sepakat, dosa-dosa kecil ini kita nggak taubat pun, dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, Allah akan ampuni. Karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemurah. Permasalahan yang kedua, dosa-dosa besar. Maka di sini ulama beda pendapat. Apakah bisa dihapus hanya dengan sholat, puasa, zakat, haji, ataukah harus dengan bertobat? Mayoritas ulama berpendapat harus dengan taubat ditambah dengan amal-amal soleh yang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, solat yang 5 waktu, solat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, adalah amalan-amalan penghapus dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Tapi dengan syarat, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Karena ada syarat terakhir di hadis ini, sehingga mayoritas ulama mengatakan, kalau begitu, amal-amal soleh tersebut hanya menghapus dosa-dosa kecil, tidak menghapus dosa-dosa besar. Lalu bagaimana dengan dosa besar? Harus dengan taubat. Harus dengan taubat kepada Allah, barulah Allah ampuni. Permasalahan yang ketiga jemaah sekalian, yang ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa amal-amal kebaikan kita tidak akan bisa menghapuskan dosa syirik. Sepakat seluruh ulama, semua amal kebaikan kita tidak akan bisa menghapus dosa syirik. Dosa syirik itu hanyalah bisa dihapus dengan cara orangnya bertobat. Tapi kalau yang dia lakukan syirik besar, tobatnya itu juga dipersyaratkan kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dosa syirik besar membatalkan keislaman seseorang. Seperti dia mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Apakah solatnya, penyembelihannya, doanya, tawakalnya, atau dia membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini namanya dosa syirik. Begitu pula dosa-dosa kekafiran, seperti membenci salah satu ajaran syariat, menentang salah satu ajaran syariat, atau menghina, mengolok-olok salah satu ajaran syariat. Maka jemaah sekalian, dosa-dosa ini tidak akan bisa dihapus dengan solat, puasa, zakat, dan haji, dan semua amal soleh, hanya dengan orangnya bertobat kepada Allah dan kembali masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan yang terjadi sebaliknya, dosa syirik dan dosa kekafiran itulah yang menghapuskan amal soleh. Sebagaimana Allah ingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi nggak ada gunanya jemaah sekalian. Andai kita solat, puasa, zakat, haji, tapi kita ikut upacara sesajen, menyembelih untuk selain Allah, atau kita berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat, kepada para wali. Doa itu ibadah, hanya boleh dipersembahkan untuk Allah semata. Atau kita masih percaya kepada para dukun, percaya kepada jimat-jimat, percaya ada hari baik, hari sial, angka keberuntungan, angka kesialan. Ini semuanya syirik. Nggak ada gunanya kita solat, puasa, zakat, haji, karena dosa syirik menghapuskan amalan-amalan kita. Begitu pula dosa-dosa kekafiran kepada Allah. Allah mengatakan, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalan-amalannya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian,
amal-amal soleh kita tidak akan bisa menghapus dosa kesyirikan dan kekafiran. Yang terjadi malah sebaliknya, dosa kesyirikan dan kekafiran itulah yang menghapuskan amal-amal soleh. Adapun syirik kecil seperti riya, orang yang beribadah dia niat menyembah Allah, tapi ada sedikit di hatinya keinginan untuk dipuji orang, maka ini juga tidak bisa dihapus dengan amal-amal soleh, namun harus dihapus dengan taubat, tapi tidak dipersyaratkan harus masuk Islam. Cukup dia memenuhi syarat-syarat taubat yang 5. Syarat yang pertama, dia ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia menyesali dosa itu. Yang ketiga, dia meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, dia bertekad di dalam hati tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, dia lakukan tobatnya masih ada waktunya. Kalau waktunya sudah habis, nggak diterima tobatnya. Kapan habis waktunya? Ketika malaikat maut datang menjemput, atau ketika matahari terbit dari arah barat. Dan syarat tobat ditambah lagi yang keenam, jamaah sekalian, apabila kita melakukan dosa atau kesalahan atau kezaliman kepada orang lain, di samping kita memenuhi 5 syarat tobat yang tadi, kita pun harus minta maaf kepada orang yang kita zolimi, atau minta penghalalan, atau kembalikan haknya. Kalau kita nggak selesaikan di dunia, maka Allah tidak akan menerima taubat kita. Masih ada urusan yang panjang di akhirat kelak. Semua orang yang dizolimi di dunia, walaupun dia tidak sanggup membalas di dunia, maka Allah akan berikan kepadanya hak untuk membalas di akhirat kelak. Dan ketika itu balasannya adalah amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berbuat zalim, akan Allah ambil, lalu Allah berikan kepada orang yang dia zolimi. Bagaimana kalau nggak cukup? Amal solehnya nggak cukup untuk membayar kezolimannya. Maka dosa orang-orang yang pernah dia zolimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Begitulah jemaah sekalian cara membalas kezaliman di akhirat. Oleh karena itu, selesaikan di dunia ini kalau kita terlanjur berbuat zolim kepada orang lain. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga dalam hadis yang kita bahas adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jemaah sekalian, bukankah akhlak baik itu juga sudah termasuk dalam perintah bertakwa? Ya, sudah termasuk. Tapi kenapa dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh kita bertakwa, tapi menyuruh juga berakhlak baik? Padahal akhlak baik sudah masuk dalam ketakwaan. Para ulama menjelaskan karena Rasulullah SAW ingin memberi penekanan dan agar kita tidak salah paham. Karena faktanya jemaah sekalian, ada orang yang salah paham. Dia mengira ketakwaan itu hanyalah memperbaiki, menjaga hubungan antara dia dengan Allah. Tapi hubungannya dengan hamba-hamba Allah dia sepelekan. Maka Rasulullah SAW ingin mengingatkan, takwa itu juga berarti menjaga hubungan baik kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dengan orang tua kita. Kemudian keluarga kita. Makin dekat hubungan kekeluargaan, makin besar hak mereka untuk kita perlakukan baik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Di sini juga jemaah sekalian, ada sebagian orang kepada orang lain dia begitu baik. Di kantornya kepada rekan kerjanya dia sangat baik, apalagi kepada pelanggan-pelanggannya dia sangat baik, murah senyum. Tapi kepada keluarga sendiri dia tidak berbuat baik. Keluarganya salah sedikit dia caci maki, bahkan tangan dan kaki melayang. Padahal semua perbuatan baik kita kepada orang lain, keluarga kita lebih berhak dan pahalanya lebih besar.
Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling berhak diberikan sedekah? Maka beliau mengatakan keluarga. Kalau bersedekah kepada keluarga, kita dapat 2 pahala sekaligus. Di samping pahala sedekah, juga pahala menjaga hubungan baik antara keluarga. Ini lebih besar pahalanya daripada menjaga hubungan baik dengan orang lain. Semua hubungan baik kita jaga, tapi keluarga lebih berhak untuk kita jaga. Sampai kata Nabi SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung hubungan keluarga. Dia jaga dengan baik hubungan keluarganya. Terakhir jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Maka kalau kita bicara akhlak mulia, itu mencakup keseluruhan akhlak Rasulullah SAW. Berarti ini pembicaraan yang sangat luas, yang memerlukan kita untuk belajar. Disinilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu. Gimana caranya kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak pelajari? Sehingga di buku-buku hadis ulama menyebutkan bab-bab yang sangat banyak tentang akhlak beliau. Bahkan ada buku khusus hanya bercerita tentang akhlak beliau. Di antara buku yang terbaik adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari adalah penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih. Beliau punya kitab lain namanya Al-Adabul Mufrad, khusus berbicara tentang akhlak. Di situ beliau sebutkan semuanya akhlak Rasulullah SAW. Bukan hanya akhlak kepada manusia, bahkan akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan. Semuanya beliau sebutkan betapa mulianya akhlak Nabi SAW yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Inilah jamaah sekalian teladan kita. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan akhlak Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya termasuk mukjizat beliau, karena saking mulianya akhlak beliau. Jadi ini pembicaraan yang luas. Namun jamaah sekalian, kata para ulama, pondasi akhlak mulia itu ada 4. Yang pertama, kaful adha, mencegah diri kita jangan menzolimi orang lain, baik dengan tindakan maupun dengan ucapan kita. Yang kedua, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Apapun yang kita mampu lakukan untuk berbuat baik kepada orang lain, lakukanlah. Apakah dengan harta, dengan tenaga, atau dengan jabatan, atau dengan koneksi-koneksi kita, lakukanlah. Yang ketiga, as-sabru alal adha. Yang ketiga ini yang paling sulit jamaah sekalian. Termasuk pondasi akhlak mulia adalah sabar ketika diganggu oleh orang lain. Ini akhlak yang sangat mulia, yang pahalanya paling besar, karena memang ini tidak mudah. Dan yang keempat, pondasi akhlak mulia yang keempat adalah al-wajhu talq. Kita berwajah cerah ceria ketika menyambut saudara kita, mengucapkan salam kepadanya ketika berjumpa dengannya. Inilah jemaah sekalian 4 pondasi akhlak yang mulia. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.